وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta dan pendengar Radio Kayu Manis di Jakarta, Radio Kauman di Bogor, dan Radik 99 di Semarang, dengan hati yang tulus hanya mengharap ridho Allah semata dan bertolak dari hati yang bersih dari kufur, syirik, nifak, iri, dengki. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Alamin yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik nikmat berupa umur, iman, dan niat kita terlaksana pada pagi ini untuk bersama-sama membicarakan tentang yang mungkin perlu kita omong-omong, kita obrolkan di minggu pagi ini, ya, dengan tanya jawab. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya bagi kita. Siapa yang akan bertanya nomor 1? Budi? Bud, diri Bud. Tanya yang baik. Apakah pendidikan seks itu diperlukan bagi anak kita kaum muslimin? Apakah pendidikan seks itu diperlukan bagi kita kaum muslimin? Bagi anak-anak kita, ya. Ya, bagi pendidikan untuk anak-anak kita, tapi juga yang tua kadang-kadang perlu juga pendidikan. Soal pendidikan seks, ya, untuk anak-anak kita, ditanyakan apakah perlu? Perlu. Jangan dibilang tidak. Dan sejak 14 abad yang lampau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan tanpa seminar, tanpa simposium, hanya bertitik tolak dari apa? Keimanan, rela diatur oleh Allah ini. Sehingga apa yang diterangkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya diikuti oleh kaum muslimin. Jadi kalau ditanya apakah perlu? Perlu. Fardu. Karena fardu susah, farlu. Gitu. Akhirnya perlu. Itu ya. Farlu. Lalu perlu. Sangat perlu. Pendidikan seks itu. Mengapa? Sebab fenomena seks dalam kehidupan manusia khususnya memang perlu pendidikan. Mengapa? Sebab manusia itu fi aksani takwim. Dalam surat At-Tin surat 95 ayat 4, makhluk yang paling tinggi martabatnya. Ya, jadi perlu harus ada pendidikan. Makan juga dididik, gitu. Mana halal, mana haram, itu jelas. Jadi jangan dibilang tidak. Itu perlu ada pendidikan. Kalau tidak, nanti jadi susah umat ini. Ya, susah. Sebab apa dikatakan perlu? Itu satu fitrah bagi kehidupan badani manusia. Dan
Karena fitrah akan terwujud dalam perilaku kehidupan seks itu sendiri. Nah, perilaku ini yang perlu dididik. Perlu dididik, perlu pendidikan. Lah kita makan kan juga pakai pendidikan, diatur ya, bagaimana untuk bisa makan ya? Nanam padi dulu, dijemur, kering, ditumbuk, digiling, dicuci, dimasak. Habis itu apa ya, dipanci itu langsung diambil? Tidak, ditaruh di bakul. Apa langsung dari bakul dimakan? Kan tidak, di piring. Piringnya saja tidak langsung terlentang, telungkup dulu, coba tuh. Nah, ya dah, dididik baik-baik. Di antaranya gitu loh, ya. Jadi kita juga perlu pendidikan begitu, jangan semaunya, ya. Nah, jadi kalau ditanyakan apa perlu ada pendidikan seks? Perlu. Pendidikan itu adalah apa? Mengatur, mendisiplin tingkah laku. Dan perbuatan seks itu sendiri termasuk perilaku manusia. Karena manusia paling tinggi martabatnya, harus dididik perilaku di bidang ini. Nah, begitu ya. Jangan sampai nanti manusia tidak manusiawi dalam melakukan tindakan ini satu ini. Hanya perlu diingat. Kadang-kadang yang sering orang katakan pendidikan seks bukan lagi pendidikan seks, bukan sex education, tapi sex information. Nah, ini. Ya. Kalau sex education nggak begitu, kalau sex information dia tidak makin didik, tidak makin ngatur, makin ngawur nanti jadinya. Begitu, bukan lagi mendidik, bukan pendidikan, tapi hanya sekedar informasi. Lah ini bedanya apa? Kalau sex education ada arahnya, ada dasarnya, ada tujuannya, dan ada proses metodanya. Kalau sex information hanya diinformasikan, pengarahnya nggak ada, titik tolaknya dari mana tidak ada. Kita sebagai umat beragama ada titik tolaknya, itu apa? Iman. Yang inti orang yang beriman apa? Rela diatur oleh Allah. Nah, ini jelas. Ada kerelaan. Jadi kalau Allah dan Rasulnya menentukan begitu, nggak usah didebat lagi. Gitu kan? Ini. Yang perlu dibicarakan apa? Hal-hal yang manusia bisa mengerjakannya tanpa melanggar syariat yang sudah ditetapkan. Dan arahnya kemana, tujuannya harus ada arahnya dong. Arahnya kemana? Ya arahnya mengharap ridho Tuhan. Nah ini bukan ridho dirinya, bukan ridho badannya. Nah ini. Dan diinformasikan kadang-kadang bagaimana ininya, metodenya, segalanya, yang menimbulkan apa? Kemareman. Nah ini. Sekedar kemareman saja. Apa sih maremnya? Kepuasan. Nah, bukan itu. Ya. Salah satunya memang sebagai kehidupan duniawi, manusia membutuhkan yang demikian ini. Tapi yang lebih jauh lagi, ya, adalah ridho. Nah, ini ridho Allah. Nah, maka saya katakan bedanya sex information dengan sex education di sini. Kalau pendidikan mesti ada arahnya. Untuk apa? Membentuk kepribadian yang baik. Ya? Sehingga habis mendengar itu, atau habis diterangkan, atau habis melihat filmnya, dia jadi orang yang tenang. Bukan terus tertawa, gini, ketawa terus bisak-bisik gitu ya. Ini bukan begitu nanti jadinya. Lalu sudah barang tentu pendidikan seks ini tidak bisa berdiri sendiri, berada dalam pendidikan-pendidikan lainnya. Ya. Pendidikan agamanya, pendidikan rasionya, pendidikan perasaannya, dengan keseniannya, ini macam-macam.
dengan pendidikan intelektualnya, dengan pendidikan emosionalnya, itu seninya, keseniannya tidak dapat lepas dari itu. Sebab tanpa pendidikan rasio ngawur nanti. Asal seneng saja, ya. Asal seneng, asal menyenangkan, itu rasio nggak diikut sertakan. Akibatnya akan menimbulkan penyakit dan tidak, itu rasio nggak dipasang nanti. Contohnya gitu lah ya. Asal nah ini susah nanti jadi. Maka tidak dapat sendiri itu. Pendidikan intelektual diikutkan apa-apa. Kalau rasionya nggak jalan, ngawur lah. Nggak taunya jadi menimbulkan malapetaka bagi kesehatan dirinya. Itu. Juga pendidikan apa? Seni, kesenian yang memperhalus apa? Perasaan, emosi. Sekarang karena kita ini dituntut hidup ekonomi yang tinggi, lebih banyak pendidikan intelektual, hingga pendidikan emosional ini sudah jarang sekali ya dah. Sekarang, dulu kita kan ya masih nyanyi satu persatu maju dulu. Sekarang nggak tahu saya karena sudah nggak sekolah lagi saya. Maju kan itu kan nyanyi, halo siapa yang mau nyanyi. Bahkan dulu nggak dipanggil, kadang siapa yang mau nyanyi dulu. Kalau diam semua baru dipanggil. Menunjukkan siapa yang berani dan berinisiatif. Ayo siapa yang mau nyanyi? Dalam Pak Guru. Dulu kan begitu loh. Mau ngacung, dalam Pak Guru. Saya dulu. Ada itu anak-anak dulu. Tok kamu dulu gitu enggak Tok? Oh iya begitu ya, pantesan ya. Nah, itu dulu. Lalu nyanyi. Nah ya, nyanyi dulu begitu. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek ada dua. Ada dua dari bapak dan dari ibu, betul? Dua-duanya sama saja. Gitu kan? Nah gitu dulu. Aduh ya. Enak dulu. Jadi nyanyinya siapa dia nggak tahu. Dan guru pun tahu siapa yang suaranya fals, siapa yang tidak fals. Nanti ada lagi, habis itu pendidikan jasmani. Dulu kan itu ketangkasan, tapi sekaligus juga seni. Dengan apa? Senam irama ya? Dan kita tahu emosi dengan intelektualnya sampai di mana hubungannya, dan kaitannya dengan koordinasi kerja saraf dan otot. Dulu begitu. Ada senam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan dulu begitu. Guru tahu oh ini kekurangannya di sini. Ada yang memang lemes kan 1, 2, 3, 4 ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ada yang kaku 1, 2, 3, 4 enggak 1, 2, 3, 4, 5. Nah kan jadi kan ini begitu. Jadi dia bisa dengan apa? Gabungan antara intelektual, emosional dan gerakan aktual dalam gerakan ada. Itu tidak bisa pisah dari itu ya? Lalu pendidikan moral, budi pekerti, di mana setiap manusia itu tiap mau melakukan perbuatan mikir nilai baik dan nilai buruknya. Jadi tidak berdiri sendiri. Jangan sampai sex education yang diberikan nyatanya bukan, tapi sex information. Di samping itu, ini di pendidikan lain tidak ada. Kalau dikatakan perlu apa itu perlu, cuma yang dididik aja jangan itu saja. Nah, ya sementara itu dikebor-keborkan upamanya nanti agama kurang dipentingkan, nah ini susah nanti. Ya, alhamdulillah di negeri kita masih kuat pendidikan agama, baik di lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal, di keluarga, ya. Untungnya demikian ini. Jadi kalau ditanyakan perlu, cuma tidak parsial, integral. Artinya apa? Bersama-sama dengan pendidikan lainnya.
Kenapa? Utuh. Kenapa? Manusia utuh. Tidak hanya makan minum termasuk seks saja. Itu badan. Tidak hanya physical being. Tidak hanya makhluk jasadi. Tapi juga intellectual being. Makhluk akli. Akalnya intelektual didik. Juga apa? Moral being. Budi pekertinya. Emosinya dilatih dengan senimannya, dengan deklamasi, ya toh? Bagaimana pantun zaman dulu, ya? Sajak yang disusun oleh Hamzah Fansuri. Bagaimana bedanya dengan yang disusun oleh Khairul Anwar dengan akunya aku. Aku ini binatang, jalang dari kumpulannya terbuang. Dan upama akhirnya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itulah, itu bagaimana antara angkatan lama, ya, periode angkatan baru sampai yang angkatan 45 sampai yang sekarang. Ngerti? Oh begitu. Jadi tidak bisa pendidikan juga menyebelah. Kalau menyebelah sama dengan orang hanya mendidik orangnya pokoknya ahli ban saja. Ban aja masang bandah, nah lainnya nggak ngerti. Dan ini nanti susah jadi supir gitu kan susah. Maka yang integral. Jadi kalau ditanya perlu, tapi itu tadi. Ya Budi ya. Siapa lagi? Good.